Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pri GS di Renungan Ramadan. Setiap lebaran tiba, di kampung saya berlangsung sebuah tradisi, sebetulnya tradisi bentukan baru. Ini sebuah kompleks perumahan, ya, pendatang. Jadi kalau lebaran tiba, itu tetangga-tetangga kami meninggalkan kampung halamannya yang baru ini untuk mudik ke kampung halaman lama mereka. Sehingga kampung ini seperti kosong. Nah, saya adalah orang yang sedikit mengalami anomali dibanding tetangga-tetangga kami itu. Saya memang pendatang, tetapi kakak-kakak kami, saudara kami, baik dari pihak saya maupun dari pihak istri, termasuk orang tua kami berdua, itu kebetulan dekat gitu. Pendatang, semuanya sama-sama pendatang, tetapi saudara kami, orang tua kami tinggal di kawasan yang relatif berdekatan. Sehingga kami tidak punya alasan untuk mudik. Nah, lucunya kami ini selalu punya perasaan ingin tetap mudik ke kampung-kampung yang kita pernah hidup lama di dalamnya atau yang meninggalkan kenangan-kenangan lama di dalam hidup kita. Sehingga, gimana ini? Mudik itu sebetulnya kan menengok kampung halaman, itu sasaran antaranya. Tetapi substansinya saya kira adalah berkunjung kepada orang tua. Jadi kalau hanya berbasis kenangan masa silam saja lalu kita mudik, tanpa ada orang tua yang dimudikin, saya kira kok mudik itu tidak afdol. Jadi fokus besarnya sebetulnya adalah sowan kepada orang tua itu. Persoalannya orang tua saya itu dekat-dekat saja. Jadi secara substansial saya tidak perlu mudik, itu tidak apa-apa, karena sudah bertamu kepada orang tua, sudah sungkem, sudah minta ampun, minta maaf kepada orang tua yang tempat tinggalnya dekat-dekat saja. Tetapi eloknya kok seperti ada yang meriang di dalam tubuh ini. Meskipun sudah ketemu orang tua, sudah bersalam-salaman dengan saudara, sudah berkunjung ke kerabat-kerabat inti, pendek kata seluruh ritual-ritual penting sudah saya penuhi. Tetapi kok selalu ada yang kurang. Akhirnya malah bapak, saudara itu saya ajak pergi untuk mudik bersama-sama ke kampung entah. Kami sebut kampung itu sebagai entah karena basisnya hanyalah tempat-tempat di mana kami pernah punya kenangan-kenangan yang mendalam. Perkara di situ tidak ada orang tua, tidak ada saudara, tidak mengapa. Karena kami menziarahi hidup kami yang dulu. Loh, ternyata ada sesuatu di luar ketemu orang tua, di luar salam-salaman dengan saudara, di luar kegiatan saling maaf-memaafkan, yakni kegiatan untuk melacak sejarah hidup kita sendiri. Ternyata itu juga sebuah kebutuhan yang sangat penting. Manusia yang kehilangan sejarah ternyata adalah manusia yang separuh hidupnya berisi rasa sepi. Itulah sejarah, kedudukannya tinggi sekali sebetulnya di dalam hidup kita ini. Bangsa juga begitu. Kalau individu, kalau person saja membutuhkan sejarah hidupnya, sebuah bangsa pasti sangat membutuhkan bimbingan masa lalunya. Untuk apa toh masa lalu itu? Masa lalu itu juga berisi bermacam-macam kepentingan. Ada kepentingan emosional yang menyangkut imajinasi romantisme saja, hal-hal yang bersifat perasaan. Tetapi ada juga yang bersifat intelektual. Kutub-kutub es ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu itu sampelnya bisa diselidiki untuk membaca konteks ilmu pengetahuan baik masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi masa lalu itu juga penting sekali. Banyak persoalan-persoalan masa depan bisa dipecahkan dengan mengurai misteri masa lalu. Lalu apa yang paling hendak saya tekankan dalam renungan Ramadan kali ini? Ialah bahwa manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan pokok. Salah satunya yang pokok itu adalah mengenal
sejarah hidupnya. Itulah renungan Ramadan kali ini. Kita ketemu di renungan berikutnya. Saya Prigi S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.